Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998. Pada hari itu juga, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga, di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dalam pidato pertamanya, tanggal 21 Mei 1998, malam harinya setelah dilantik sebagai Presiden pukul 19.30 di Istana Merdeka, yang disiarkan langsung melalui RRI dan TVRI. B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakannya. Reformasi pidato tersebut bisa dikatakan merupakan misi kepemimpinan B.J. Habibie guna menjawab tuntutan reformasi secara cepat dan tepat. Beberapa poin penting dari pidato tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pembentukan Kabinet Reformasi adalah Kabinet Pemerintahan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie. Kabinet ini diumumkan pada 22 Mei 1998 dan bertugas sejak 23 Mei 1998 hingga masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999. Kabinet ini terdiri dari sejumlah materi koordinator, sejumlah materi kepemimpinan departemen, sejumlah materi negara, sekretaris negara, dan jaksa agung. Adapun tugas pokok Kabinet Reformasi Pembangunan adalah menyiapkan proses reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Kedua, Sidang Istimewa MPR 1998. Demonstrasi mahasiswa disertai desakan dari kaum intelektual membuat B.J. Habibie mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah dalam reformasi di segala bidang. Adapun beberapa janji pemerintah yang berhasil diwujudkan menjawab tuntutan rakyat dapat dilihat dari ketetapan MPR yang dihasilkan. Yang ketiga, reformasi di bidang politik diantaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun strategi pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik yaitu bebas berpolitik, kebebasan pers, otonomi daerah, pembatasan masa jabatan. Yang keempat, pelaksanaan Pemilu 1999. Pemilu 1999 adalah pelaksanaan pemilu multipartai yang diikuti 48 partai politik. Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang melibatkan anggota seperti wakil partai politik dan pemerintah. Yang kelima, pelaksanaan referendum Timor Timur. Salah satu agenda pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah menyelesaikan referendum untuk rakyat Timor Timur, yang merupakan permasalahan yang ada dari masa pemerintahan sebelumnya. Referendum ini menghantarkan Timor Timur menjadi negara yang merdeka yang saat ini bernama Timor Leste. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan persetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Yang keenam, reformasi bidang ekonomi. Terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan dua arah sasaran reformasi pada bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya, nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan. Dan yang terakhir ada reformasi bidang hukum. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah tercapai kegiatan legislatif yang sangat produktif dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam jangka waktu 16 bulan. Selain itu, adanya dewi fungsi ABRI yaitu
pemisahan tugas polisi dari Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga bisa menyukseskan supremasi hukum.